Indonesia negara agraris, penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat yang besar penduduk bekerja di sektor pertanian mencapai 29,36 juta unit pada 2023. Pembangunan pertanian dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat, memacu keberkembangan sektor industri dan jasa, serta mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional. Petani tidak bisa menggarap sawah di sejumlah wilayah karena dilanda kekeringan. Musim kemarau juga membuat panen padi menurun. Sekitar 3.500 hektar tanaman padi milik petani kini mengering dan terancam gagal panen karena sulitnya mendapatkan air untuk mengairi sawah selama 2 bulan terakhir. Petani akhirnya terpaksa menampung air limbah rumah tangga di saluran irigasi. Bukan tanpa risiko, air limbah rumah tangga yang tercampur cairan deterjen sangat rentan membuat tanaman padi tumbuh tak maksimal. Justru karena kita punya potensi mata air, kita punya potensi air yang melimpah, punya potensi air yang cukup, maka segmentasi usaha yang cocok adalah budidaya yang berhubungan dengan air, yaitu adalah budidaya minyak padi. Konsep-konsep yang harus diterapkan ya, jadi ada semacam standar operasional yang harus dikerjakan, meliputi nanti konstruksi yang harus benar, kemudian pola tanam yang benar, perawatannya dan sebagainya. Ada teknis khusus yang harus dilakukan untuk budidaya itu. Dalam satu petak itu bisa dibudidayakan 2 komoditas. Komoditas misalnya mina padi berarti komoditas ikan dan komoditas padi. Teknis masuknya ikan dan padi itu boleh bersamaan atau boleh juga tidak bersamaan. Jadi bisa saja tanaman padi ditanam dulu, kemudian baru setelah beberapa hari ikannya bisa dimasukkan ke lahan mina padi. Ikannya bisa ikan apa saja, padinya bisa padi varietas apa saja. Yang terpenting adalah pertimbangan kalau padi tahan terhadap genangan, karena akan selalu tergenang air. Otomatis modal untuk budidaya mina padi ini akan jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan hanya menanam padi saja. Karena untuk ikannya sendiri kita sudah membutuhkan modal untuk pembelian bibit, kemudian pembelian pakan yang relatif sekarang harga pakan lumayan tinggi. Dengan sistem mina padi itu hama berkurang, hama untuk padinya berkurang. Kita sudah tidak pernah kena wereng misalnya, jadi yang sifatnya kutu-kutuan itu sudah tidak pernah ada lagi. Jadi di situ kita pasang jaring keliling untuk mengurangi serangan hama regul yang ada di sini. Kemudian kita pasang jaring di atas untuk mengurangi hama burung misalnya, baik hama burung untuk tanaman padi maupun hama burung untuk ikannya sendiri. Saat tahun 2010, saat waktu itu Gunung Merapi meletus, itu juga pernah mengalami lahar dingin Gunung Merapi, jadi airnya menjadi sangat tidak cocok untuk budidaya. Waktu itu kita mengalami kerugian yang cukup besar.
Kalau di tanaman padinya tidak ada masalah, malah justru itu ada kandungan pupuknya juga. Tapi untuk ikannya itu sedikit bermasalahnya ini. Kalau kematian tidak, mungkin hanya maksimal 5%. Tapi untuk pertumbuhan ikannya jadi terhambat. Karena kan warna pelet coklat, airnya lebih keruh dari warna coklat. Terus aroma amis dari pelet itu tertutup dengan aroma belerang. Jadi ikannya ya udah enggak makan. Sistem benih padi akan terus kita kembangkan. Jadi apapun yang terjadi, karena secara teoritis menguntungkan, kita akan terus berbudidaya minyak padi. Jelas kalau sumber air kita melimpah, kenapa enggak bisa kita optimalkan kan? Nah, di samping itu kalau basicnya kita petani ikan tok, nanti kita berebut lahan sama pertanian. Dengan sistem minyak padi ini kan keunggulannya itu pertaniannya jalan, dari perikanannya jalan, tidak berebut lahan.